Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Walau hanya di rumah, kita harus tetap ceria. Mari kita fokus, satukan hati, lipat tangan, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Erna dan Kak Cindy. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita, kita angkat satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon padamu, berikanlah kepada kami roh kebenaran dan damai sejahtera, agar kami dapat mengetahui dengan jelas apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tolonglah kami melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati dan kekuatan kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita harus bersuka cita karena Tuhan Yesus itu sangat baik loh. Sampai saat ini kita masih diperbolehkan untuk ibadah di rumah. Kita tetap berdoa ya adik-adik supaya kita di minggu-minggu yang akan datang bisa bertemu di sekolah minggu. Oke, sekarang kita mau angkat lagu pujian dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
Masih semangat kan? Masih dong Kak, harus semangat. Nah, sekarang kita mau mendaki gunung yang tinggi. Wah, oke, kita angkat lagu pujian Ku daki-daki gunung. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Mana senyumnya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekarang lebih cepat yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lebih cepat. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapkan dulu Alkitabnya, dan dengan posisi yang sungguh-sungguh kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebentar kita akan mau mendengarkan khotbah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita persiapkan hati kita, persiapkan juga Alkitab kita adik-adik. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat cinta kasih dan penyertaan Tuhan yang sepanjang hari menyertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berfirman di tengah-tengah kami dan jadilah kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, semuanya persiapkan Alkitabnya. Kita buka Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Sebelumnya Kamil mau nanya dulu dong. Ulangan itu tertulis di mana sih adik? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Ayo. Perjanjian lama. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Yuk kita perhatikan Alkitab kita. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang kau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Oke adik-adik, kita pernah mendengarkan tentang Israel enggak? Atau pernah mendengarkan kota Israel enggak? Israel itu seperti apa sih? Israel itu adalah kota yang sangat makmur dan jaya. Makmur dan jaya pada saat pemerintahan siapa? Pada saat pemerintahan Salomo dan Daud gitu. Jadi Tuhan juga memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kenapa bangsa pilihan Tuhan? Emang kita nggak bangsa pilihan Tuhan, Kamel? Kita semua bangsa pilihan Tuhan. Tapi di Alkitab jelas dikatakan bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Kenapa bangsa pilihan Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat setia. Setia seperti apa? Karena Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati keturunanmu. Dan Tuhan pun mengabulkan permintaan si Abraham sehingga Abraham diberkati Tuhan. Abraham memiliki keturunan yang sangat banyak sekali adik-adik. Oke, Tuhan itu juga baik banget sama orang Israel. Baiknya seperti apa adik-adik? Israel itu walaupun mereka sudah congkak terhadap Tuhan, mereka itu menyembah berhala. Di waktu zaman itu ada didirikan sebuah menara yang sangat tinggi adik-adik, dan itu adalah Menara Babel. Menara itu adalah menara yang sangat tinggi dan paling tinggi di dunia. Jadi menara itu juga diibaratkan keangkuhan hati manusia. Jadi orang-orang Filistin juga menyembah berhala itu adik-adik. Mereka tidak peduli mau ada Tuhan kayak mau doa apa kayak, mereka tetap menyembah berhala itu. Dan mereka percaya bahwa berhala itu dapat memberikan mereka kesehatan, panjang umur gitu. Jadi ketika Tuhan memberkati bangsa Israel, Tuhan juga mengajarkan bangsa Israel untuk mempersiapkan diri ketika mereka akan melakukan suatu peperangan di kota lain. Mempersiapkan diri seperti apa, Kamil? Mereka itu mempersiapkan diri melalui mental, melalui fisik dan kerohanian. Mentalnya seperti apa? Jadi adik-adik, sebelum mereka memulai peperangan itu, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang Israel. Yang pertama itu orang-orang yang memiliki kebun anggur tidak boleh ikut. Orang-orang yang menikah, yang bertunangan tetapi belum menikah tidak boleh ikut. Apa sih emang bedanya bertunangan dengan menikah? Kalau bertunangan itu adik-adik sudah menggunakan cincin tetapi belum bisa tidur bareng, belum bisa satu rumah gitu. Tapi kalau udah menikah udah bisa gitu. Dan setiap mereka yang takut dan tawar hati, lemah hati, tidak boleh ikut. Kenapa tidak bisa ikut, Kamel? Karena bisa jadi contoh nih belum berperang nih. Aduh gimana dong? Nanti kalau aku mati gimana? Kalau aku begini gimana?
Jadi itu menimbulkan kecemasan terhadap dirinya sendiri dan itu bisa memengaruhi pasukan-pasukan yang lain gitu adik-adik. Jadi mereka itu benar-benar mempersiapkan mental mereka, fisik mereka dan kerohanian. Kerohaniannya seperti apa? Apakah mereka berdoa 24 jam? Atau mereka membaca Alkitab 24 jam? Atau mereka memberikan makan banyak orang atau melakukan hal baik apapun? Apakah seperti itu adik-adik? Ada yang tahu nggak? Jadi kerohaniannya seperti apa? Jadi mereka berdoa kepada Tuhan. Sebelum mereka memulai peperangan itu mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan, akankah Engkau memberikan musuhku kepadaku? Nah itu. Jadi mereka udah percaya kepada Tuhan, udah yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan bakalan memberkati mereka. Jadi setelah peperangan itu terjadi, Tuhan akhirnya memberikan pintu kemenangan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu mereka sudah mempersiapkan fisik, mempersiapkan mental mereka, mempersiapkan kerohanian mereka. Akhirnya Tuhan juga memberkati mereka dan memberikan mereka suatu kemenangan adik-adik. Jadi Tuhan juga pesan kepada bangsa Israel, apabila ada pohon dan memiliki buah yang sangat lebat, jangan ditebang. Kenapa nggak ditebang? Supaya ketika mereka bakalan bertaruh di suatu kota, jadi mereka kan lapar nih. Contohnya aku mau bertaruh nih sama pasukan-pasukan aku, tapi aku udah lapar, otomatis aku bisa jadi kalah adik-adik gitu kan. Jadi Tuhan itu bilang kepada mereka, jangan kau tebang pohon yang di sana supaya mencukupi makanan pasukan gitu. Tetapi Tuhan juga bilang, ketika ada pohon yang tidak berbuah, kau bisa menjadikan itu sebagai pengepung, sebagai pertahanan ketika para musuh ingin melawan kita gitu adik-adik. Jadi Tuhan itu baik banget ya. Selain bangsa Israel itu sudah melakukan kejahatan seperti mereka menyembah Babel, Tuhan itu tetap sayang kepada mereka. Tuhan tetap mengajari mereka untuk dalam keadaan sulit sekalipun Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan anugerah kepada mereka bahwa bangsa Israel itu tetap diberkati sekalipun melakukan kesalahan gitu adik-adik. Sama seperti kita manusia. Jadi kita juga pasti mengalami yang namanya pergumulan adik-adik, terutama pada saat ini pandemi COVID, kita nggak bisa kemana-mana ya. Kemana-mana harus cuci tangan lah, harus pakai masker lah. Bosan banget kan? Pengennya seperti dulu lagi. Bisa ketemu teman-teman, dipeluk, bisa bermain, bisa berkumpul, ibadah lagi gitu adik-adik. Jadi semuanya berdoa sama Tuhan biar Tuhan memberkati kita, biar kita bisa ibadah lagi adik-adik. Dan apapun persoalan, permasalahan kita terlebih dahulu berdoa, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Oke, selamat hari Minggu adik-adik, God bless you. Kita berdoa dulu yuk adik-adik. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala cinta, kasih dan penyertaan-Mu Tuhan yang sepanjang hari memberkati kami Tuhan. Saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau masih memberkati kami Tuhan. Tuhan, untuk segala dosa, kesalahan yang kami perbuat, ampuni kami Tuhan supaya kami layak menerima segala berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Pesan dari firman Tuhan hari ini yaitu supaya apapun orang lain ketika berbuat jahat kepada kita harus tetap berbuat baik. Dan juga pasti Tuhan selalu memberkati kita, memelihara kita. Dan jangan lupa untuk selalu mengandal Tuhan setiap harinya. Yuk kita akan bernyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Kuat dan perkasa.
kami sayangi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami bisa melaksanakan ibadah streaming anak-anak sekolah minggu pada pagi ini. Tuhanlah yang memimpin anak-anak kami ini, Tuhanlah yang menjaga anak-anak kami ini menjadi anak yang menyenangkan terhadap keluarga, terhadap nusa dan bangsa. Ya Bapa yang Maha Kasih, berikanlah kepada anak kami ini kepintaran agar mereka bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru mereka pada mereka. Menjadi anak yang berhasil di dalam keluarga, dalam nusa dan bangsa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan seluruh orang tua berikan kehidupan yang layak. Jagain mereka tiap keluarga ya Tuhan, agar mereka bisa bersukacita, bersukaria, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala dosa yang dilakukan dalam kehidupan mereka masing-masing, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang dilakukan dalam kehidupan mereka, agar mereka layak menjadi anak-anak yang baik di hadapan keluarga, terlebih di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah kami dan anak-anak kami dan anak sekolah minggu ini. Lindungilah mereka dari segala macam godaan-godaan dan segala macam penyakit, agar mereka menjadi anak yang berguna di dalam keluarganya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam Tuhan, Juru Selamat kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Terimalah kami doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Ayo kita angkat persembahan kita ucapkan janji persembahan. Tuhan Yesus, inilah persembahanku, aku memberikannya dengan sukacita dan tidak bohong. Kita angkat pujian, burung pipit tidak menabur. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu kepada kita semua. Shalom. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik jangan lupa untuk tetap pakai masker ya. Jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.